Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua, apa kabar? Semua di seluruh Indonesia, pastinya semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, Alhamdulillah kita bertemu siang hari ini dalam acara yang selalu kita tunggu, yaitu Instagram Live Ngopi. Ngobrol pintar bareng Bu Nunu, apa kabar? Semua semoga sehat selalu ya dan tidak ada halangan suatu apa. Saya menyapa dulu Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia yang sekarang sudah bergabung, boleh ditulis ya asalnya dari mana saja, akan saya sapa. Dan kalau ada pertanyaan seputar tema kita hari ini, bagaimana peran guru dan tenaga kependidikan dalam tes kemampuan akademik, tes TKA, silakan ditulis ya Bapak Ibu. Dan jika ada menyisipkan beberapa pertanyaan penting, silakan juga. Nanti juga akan saya baca dan akan saya jawab jika waktu kita tersedia. Nah, selamat sore, saya sapa terlebih dahulu Bapak Ibu dari Mataram, Banyuwangi, Bone, Dumai, Sleman, Cirebon, kemudian ada juga dari Pangkalan Bun, Kalteng, Pekalongan, kemudian dari Gorontalo hadir, terima kasih. Kemudian dari Padang, Pariaman, Palembang, Pringsewu, Lampung, dari Bengkulu, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Lampung Barat juga, terima kasih Bu Lintang Raisa. Kemudian ada juga dari Sumbar, Ibu Reni, dari Jakenan, dari Zasmi, dan Bapak Ibu semua yang lain dari Kuningan, Jawa Barat, Buton Utara, Bekasi, Manokwari, Banda Aceh, Pekanbaru, Lombok, Bogor, terima kasih ya. Sumedang, seperti yang di awal ya saya sampaikan bahwa ini spesial sekali karena 3 Bapak Ibu yang ikut bergabung dalam live Instagram siang hari ini akan mendapatkan kado cantik dari saya ya, seperti yang saya pakai, kaos atau mug yang ada di meja saya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti saya akan menghadirkan tamu istimewa yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan TKA. Namun sebelum saya menghadirkan beliau, saya mau cerita sedikit nih terkait dengan kopi yang saya minum hari ini ya. Seperti biasa, saya memang penyuka kopi dan hari ini kita akan meminum bersama dengan tamu saya ya, itu adalah kopi luwak. Kopi luwak ini punya rasa yang lembut dan halus karena bijinya dibuat melalui proses alami di perut luwak. Nah, rasanya tidak terlalu asam sih Bapak Ibu dan tidak juga terlalu pahit sehingga enak sekali diminum. Saat diseduh aromanya wangi dan nikmat sekali ya, dengan sedikit rasa manis seperti coklat dan karamel Bapak Ibu, dan meninggalkan rasa yang bersih di mulut. Itulah yang membuat kopi luwak terasa istimewa dibandingkan dengan kopi biasa. Saya suka kopi luwak, tapi jarang-jarang minum kopi luwak kan harganya mahal Bapak Ibu. Tapi karena acara hari ini istimewa, maka saya juga minum kopi yang istimewa. Saya mau rasakan dulu kopi yang sudah terhidang di meja saya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan membahas tes kemampuan akademik atau biasa atau disingkat dengan TKA. Belakangan ini Ibu dan Bapak Guru sudah sering mendengar ya yang terkait dengan TKA atau tes kemampuan akademik ini. Tapi Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu semua bahwa TKA ini, tes kemampuan akademik ini bukan hanya sekedar tes biasa gitu ya. TKA ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk mendorong pendidikan yang bermutu, adil dan inklusif, serta memberikan ruang yang sama bagi semua murid dari berbagai jalur pendidikan. Tentu tidak sama ya dengan tes-tes sebelumnya. Nah, live IG sore hari ini atau siang hari ini ya, kalau waktu Indonesia Barat, sore untuk yang ada di Timur, saya akan ditemani oleh Bapak Profesor Tony Toharudin, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudrismen, yang akan membantu menjelaskan dan menjawab berbagai pertanyaan seputar TKA. Nah, sebelum Prof. Tony hadir, saya ingin ceritakan sedikit ya tentang TKA ini. Tentunya TKA ini bukan sekedar alat ukur capaian akademik murid, tetapi juga merupakan bagian dari sistem untuk menjamin mutu, kesetaraan, dan keadilan dalam pendidikan di Indonesia. Tentunya dalam sistem ini peran Bapak Ibu Guru menjadi sangat penting. Mengapa peran GTK itu penting sehingga kita angkat dalam tema live ngopi kita sore ini ya? Karena keberhasilan pelaksanaan TKA bukan ditentukan oleh soal-soal tes semata yang memang itu sudah pasti sangat berkualitas. Melainkan yang paling penting adalah ditentukan oleh proses pembelajaran
yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua sebagai kunci. Yang paling mengenal karakter murid, tahu cara terbaik mendampingi mereka dan membentuk ekosistem belajar yang bermakna. Melalui bimbingan pembelajaran yang konsisten serta dukungan moral yang baik, Bapak Ibu guru akan sangat membantu murid-murid kita menghadapi atau menjalani TKA ini dengan percaya diri dan integritas tinggi. Itu yang paling penting kata kuncinya, integritas tinggi. Kami di Ditjen KTK-PG Kemendikbudrismen tentu sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekalian dalam mendampingi dan memastikan TKA ini berjalan penuh dengan integritas. Oleh karena itu, saya berharap dengan live IG kita siang hari ini, Bapak Ibu guru dapat menyimak dengan seksama, memahami konsep dan tujuan mekanisme TKA juga, membantu mensukseskan pelaksanaan TKA dan memanfaatkan hasilnya untuk pemetaan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi dengan mengetahui TKA, Bapak Ibu mengetahui sebenarnya bagaimana sih kondisi anak-anak kita. Nah, tak perlu berlama-lama untuk lebih mengenal TKA ini secara mendalam, langsung saja saya akan undang Profesor Tony Tuharidun, Kepala BSKAP Kemendikbudrismen. Silakan, Prof. Ya, apa kabar? Baik. Silakan duduk. Dari mana saja kegiatan hari ini, Prof? Hari ini tadi dari Raker ya. PPDRI. Yang bahas apa tadi? Ya. Rakernya tadi membahas tentang Sisdiknas dan juga SPMB. SPMB ya, yang alhamdulillah berjalan dengan sukses. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang Prof. Tony sudah ada di samping saya. Beliau adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Dan kita akan ngobrol lebih jauh, ketemu dengan langsung pakarnya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan TKA tersebut. Namun saya mau ngajak dulu Prof. Tony untuk minum kopinya. Ayo kita coba dulu kopinya. Ini kopi luwak, Prof. Kopi enak. Ya. Enak sekali kan ya, kopi luwak, rasa asam dan manis. Mantap. Ini ya kopi yang sangat spesial nih karena memang produk prosesnya itu luar biasa. Nah, saya ada pertanyaan nih buat Prof. Bolehkah dijelaskan mengapa TKA ini dilakukan saat ini? Terima kasih Bu Nunu. TKA ini kita lakukan sebagai upaya menghadirkan asesmen yang lebih objektif dan terstandar di dalam mengukur kompetensi murid. Oh ya. Kita ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan akademiknya. Selain itu, TKA juga menjadi instrumen yang sangat penting untuk memperbaiki sistem seleksi yang lebih adil, transparan, dan juga akuntabel. Berarti ini terobosan ya, Prof. ya? Ya. Sebenarnya diperuntukkan untuk siapa sih TKA ini, Prof? Di tahun ini, 2025, tepatnya di bulan November, kita akan implementasikan ke murid-murid kelas 12 tingkat SMA, SMK, kemudian MA atau yang sederajat, Ya. yang tentunya memerlukan capaian akademik individu murid, yakni capaian akademik dan juga penilaian eksternal, khususnya nanti akan diimplementasikan pada 3 mapel wajib untuk tingkat menengah ya. Mapel wajibnya. Dan mapel wajibnya itu diantaranya adalah matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan ditambah 2 mapel pilihan tergantung kepada peminatan dari masing-masing murid. Dan juga untuk kelas 6 dan kelas 9 untuk tingkat SD dan juga tingkat SMP. Tapi hanya 2 mapel wajib, yakni matematika dan bahasa Indonesia. Oh, luar biasa ya. Jadi dengan TKA ini kita akan jadi punya peta ya, kemampuan siswa kita gitu. Betul. Ya. Lini masa pelaksanaan TKA ini kapan ya, Pak Kaban? Ini kan sudah bulan September, sudah masuk ke minggu keempat. Kira-kira kapan sih pelaksanaannya? Ya, pelaksanaan untuk kelas 12 itu tanggal 1 sampai dengan 9 November 2025,
Dan untuk yang kelas 6 dan kelas 9 kira-kira di bulan April 2026. Kenapa di kelas 12 ini bulan November? Karena kita menyesuaikan timeline dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri ya untuk jalur seleksi nasional berbasis prestasi. Dan SNBP ini seperti yang di launching oleh MRM TNI bahwa bagi murid yang ingin ikut seleksi nasional berbasis prestasi itu harus mempunyai nilai tes kemampuan akademik. Oh, jadi ini nanti menjadi indikator ya, alat untuk masuk yang berbasis prestasi ya, Prof ya? Iya. Apa yang dipersiapkan khususnya untuk Bapak Ibu guru nih? Kebetulan kan di JNKTKPG ini mengelola guru dan tenaga kependidikan. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam mendampingi muridnya untuk mengikuti TKA ini? Oke, yang paling penting buat para guru harus mendampingi dengan pendekatan yang sehat ya untuk para murid kita. Bukan membebani murid dengan latihan soal-soal yang berlebihan. Yeah. Jadi fokus pada pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, dan juga kemampuan memecahkan masalah. Guru juga bisa memanfaatkan simulasi yang sudah kita launching. Simulasinya? Ada. Oh ya. Simulasi yang sudah kita launching. Ayo coba TKA yang ada di website kami di pusmendik.kemdikdasmen.co.id/TKA. Jadi para murid bisa melakukan mencoba untuk latihan soal dalam tes kemampuan akademik ini. Dan juga ada di platform Rumah Pendidikan. Ya, jadi fitur sumber belajar untuk ruang murid. Oh, jadi ada di platform ya, di ruang murid. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi penjelasan Prof Tony bahwa Bapak Ibu juga bisa mendampingi siswa untuk ikut latihan atau simulasi ya di Ayo Coba TKA. Jadi ketika nanti yang tadi disampaikan beliau pada saat lini masanya tiba, siswa-siswa kita sudah terbiasa, sudah mengerti alurnya, bagaimana caranya gitu ya. Jadi ini salah satu sosialisasi ya supaya siswa-siswa kita itu sudah mengenal lebih dalam tentang TKA ini. Apakah ada Pak Kepala pelatihan atau pendampingan buat guru terkait dengan pelaksanaan dan persiapan TKA ini? Tentu ada, Bu. Kami bersama pemerintah daerah dan juga kementerian lain menyiapkan sosialisasi ini dan juga untuk membangun ownership terkait dengan prioritas ini, program ini, kami juga melibatkan para guru ya untuk membuat soal TKA pada jenjang, khususnya pada jenjang SD dan SMP, dan kami untuk membuat soal ini sudah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia ini. Oh, luar biasa ya, jadi kita persiapannya sudah sangat matang untuk pelaksanaan TKA tersebut. Pak Kepala, apa sih bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh guru ya? Nanti kita bisa sosialisasikan pada guru-guru kita, guru dan tenaga kependidikan, apa saja sih bentuk dukungannya agar TKA ini berjalan optimal di satuan pendidikan mereka ya, karena ini tentu hasilnya sangat menentukan kan? Ya, tentunya para guru yang harus pertama kali mengetahui tentang program ini supaya bisa memberikan informasi yang akurat tentang TKA kepada murid-murid dan juga orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, juga menyediakan ruang atau perangkat ujian nanti pada saat pelaksanaan, serta mempersiapkan atau memastikan kesiapan teknisi bersama proktor nanti yang sudah ditunjuk. Dan yang ketiga, bisa memberikan dukungan emosional, semangat, dan juga bimbingan secara akademik, tentunya yang proporsional, agar siswa kita percaya diri menghadapi tes kemampuan akademik ini. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu semua penjelasan langsung dari
Prof. Tony Tuharidin, Kepala BSKAP ya. Jadi kalau penjelasan yang disampaikan oleh beliau berarti paling akurat, dan Bapak Ibu beruntung karena hari ini saya berhasil mendatangkan Pak Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan untuk langsung memberikan penjelasan terkait dengan TKA ini. Jadi sebelum masuk ini tadi informasi yang sangat penting ya buat Bapak Ibu. Tapi saya tadi baca-baca pertanyaan nih Prof, meskipun kita lagi bahas TKA, kebanyakan pertanyaannya terkait dengan kapan PPG calon guru. Nanti di akhir-akhir akan saya spill ya, kapan sih PPG calon guru itu akan dimulai. Dan ada juga pertanyaan tentang TPG tahun 2024 atau carry over belum cair. Jadi kalau untuk carry over itu pasti akan cair Bapak Ibu, ini sedang diproses karena ini nanti tergantung pada pemerintah daerahnya yang mengajukan kepada kami. Sedangkan untuk kapan PPG calon guru nanti akan saya jawab ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk menjawab sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab, kita boleh dong ngopi lagi. Iya. Sayang dingin ya. Oke. Silakan. Sekarang ini udah berapa sih Pak Kaban yang sudah ikut mendaftar TKA itu? Ya, existing saat ini yang terdeteksi oleh sistem itu sekitar hampir mendekati 4 juta. Luar biasa ya, sudah besar sekali ya. Dan yang sudah mendaftar kira-kira 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta. Mereka tuh wajib ikut nggak sih? Sebetulnya tidak wajib. Di regulasi kami itu tidak wajib. Tapi karena nanti hasilnya sangat penting untuk ini ya, untuk bagi mereka yang ikut jalur prestasi. Dan saya maupun berharap pemetaan ya. Dan kita berharap dengan tidak wajibnya ini membangun budaya mutu dari para murid dan sekolah untuk kebaikan kualitas pendidikan kita. Kalau kami sih sebenarnya dari guru sangat butuh loh TKA itu. Dengan melihat hasil itu kan kita sebenarnya tahu sih anak-anak didik kita tuh posisinya di mana, supaya kita bisa melakukan intervensi yang terbaik pada mereka ya. Baik, kita sudah masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, sesi tanya jawab bersama. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang masih bergabung bersama saya. Ada 348 guru Bapak Ibu yang mengikuti live Instagram ini. Saya juga sekalian menyapa nih Bapak Ibu Kepala Balai Besar Guru Tenaga Kependidikan, Kepala Balai Guru Tenaga Kependidikan dan kantor GTK yang di seluruh Indonesia, Balai Penjamin Mutu di seluruh Indonesia yang sudah bergabung bersama kami, karena saat ini sekali lagi kita kedatangan tamu istimewa yaitu Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini karena untuk bisa menghadirkan beliau itu sangat sulit, jadwalnya sangat padat Bapak Ibu. Nah, kita sudah sampai ke tanya jawab nih Pak Kaban. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Anggraini Ika Kristiani, SD Bright Kidi Ponorogo. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Kaban ya. Pertanyaan dari Ibu Anggraini, bagaimana TKA mampu mengukur kemampuan murid secara keseluruhan? Apakah nilai TKA akan mempengaruhi mental, psikologis anak-anak jika nyatanya mendapat nilai yang jelek? Nah, pertanyaan yang bagus sekali nih, Prof. Silakan. Jadi TKA ini dirancang untuk mengukur kemampuan dasar murid secara menyeluruh, khususnya di dalam literasi, numerasi, dan juga penalaran. Penting untuk digarisbawahi bahwa TKA ini bukanlah ujian kelulusan, dan juga tadi disampaikan tidak bersifat wajib, melainkan untuk memetakan kekuatan dan kelemahan belajar dari para murid kita, termasuk gurunya. Karena itu hasil TKA ini tidak boleh dipandang sebagai nilai akhir, melainkan sebagai pijakan untuk melakukan refleksi atau perbaikan. Nah, dengan pemahaman ini kita bisa memastikan bahwa TKA itu akan memberikan manfaat bagi murid tanpa menimbulkan tekanan berlebihan secara psikologis. Saya kira itu. Jadi itu tadi kalau saya tertarik dengan pernyataan Pak Kaban tadi ya, itu juga pemetaan guru, maksudnya gimana nih Pak Kaban? Ya, nanti TK ini kan tentunya menghasilkan skor ya bagi setiap individu murid. Nah, kalau misalkan jelek misalnya, berarti gurunya belum perlu ada peningkatan. Mungkin gurunya perlu ada peningkatan. Oh, berarti sehingga nanti dengan TK ini kita bisa memprogramkan bagaimana Ibu Dirjen
melakukan pelatihan guru yang lebih terutama untuk bagi guru-guru yang masih lemah ya di dalam luar biasa sekali ya di dalam hasil TKA ini. Jadi itu ada kayak efek domino juga ya Prof ya. Betul. Tidak hanya sekedar kita memotret bagaimana siswa kita, tapi juga kita bisa melihat nih kemampuan guru-guru kita dan apa yang harus menurut Prof tadi apa yang harus ditingkatkan bagi guru-guru kita berdasarkan hasil TKA anak-anak kita. Oh, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Kaban dari Carolina Sitepu dari SD Negeri 002 Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Kaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Bapak izin mau bertanya mengenai TKA. Di bulan apa anak-anak akan melaksanakan TKA dan apakah sudah ada kisi-kisi mengenai TKA secara resmi? Karena untuk saat ini sekolah kami menggunakan buku TKA yang dibeli secara online. Mohon arahannya. Ini ada nggak sih kisi-kisinya? Wah, ada ya buku yang dijual secara online nih. Coba diluruskan nih Pak Kaban. Iya, saya perlu jelaskan kembali bahwa pelaksanaan TKA untuk tahun ini bulan November itu khusus untuk SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat. Tetapi untuk SD dan SMP, SDMI, SMP MTS itu akan dilaksanakan kira-kira bulan April 2026. Nanti jadwal pastinya kita akan sampaikan. Tetapi persiapannya sudah dari sekarang. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah menurunkan regulasi dari Permen nomor 9 Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 tentang TKA menjadi keputusan Menteri ya nomor 95 kalau tidak salah untuk tahun 2025 terkait dengan kerangka asesmen. Jadi dalam kerangka asesmen itu Bapak Ibu sekalian bisa memberikan gambaran kira-kira seperti apa untuk tes kemampuan akademik ini dikaitkan dengan soal. Nah, jadi kita tidak mengeluarkan kisi-kisi, tetapi dari Kepmen itu bisa kita membayangkan bagaimana kerangka asesmen yang sudah ditentukan oleh kita BSKAP. Dan di samping itu juga siswa dan guru bisa memanfaatkan ayo coba TKA serta berbagai sumber belajar lain di ruang murid itu melalui rumah pendidikan yang memang kita sediakan secara khusus terkait dengan tes kemampuan akademik ini. Iya. Kerangka asesmen ada peraturannya enggak, Pak? Ada. Kerangka asesmen itu ada di Kepmen nomor 95 tahun 2025 atau di Perkaban nomor 45 dan nomor 47. Iya. Jadi Bapak Ibu sekolah ya terutama tidak wajib atau tidak perlu membeli buku yang dijual secara komersil ya. Dengan mempelajari Perkaban atau Kepmen itu kurang lebih tahu kok kira-kira alurnya akan seperti apa. Dan kalau pengen tahu persis kira-kira seperti apa TKA itu boleh kok berkunjung mencoba ayo coba TKA. Itu pasti dapat gambaran kira-kira seperti apa gitu. Kalau peraturannya bisa diunduh di website kami di Pusmendik kemdikdasmen.go.id. Oh ya, jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu peraturannya mau di googling atau langsung di website resmi di pusmendik.kemdikdasmen.go.id langsung dapat mengunduh berbagai peraturan tentang TKA. Jadi jangan cari informasi kemana-mana. Di situ apapun yang Bapak Ibu ingin ketahui tentang TKA dapat terjawab dengan berbagai dokumen yang resmi dikeluarkan oleh Kemdikdasmen. Nah, ini ada pertanyaan nih ditujukan kepada saya ya dari Ibu Dewi Kusumawati SD Anggaswangi 2. Ibu Dirjen, saya guru SD. Izin bertanya apakah TKA wajib dilaksanakan untuk jenjang SD? Tadi Pak Kaban sudah menyampaikan ya untuk mengulang yang barusan disampaikan oleh Pak Kaban bahwa siswa SDMI kelas 6 tidak diwajibkan mengikuti TKA sebagai syarat kelulusan. Namun hasil TKA dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat validasi nilai rapor pada jalur prestasi dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMP. Benar ini? Ya. Ada tambahan informasi? Nanti sistem penerimaan murid baru SPMB, regulasinya tentunya akan berubah. Akan berubah. Dengan
mensyaratkan TKA pada jalur prestasi untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Iya, jadi ini untuk tahun depan ya. Ya. Jadi menurut Pak Kaban untuk SPMB tahun depan akan ada penyesuaian peraturan karena kan kita sudah ada TKA ya di bulan depan seperti yang tadi Pak Kaban sampaikan, dan itu akan dijadikan syarat untuk yang mengikuti jalur prestasi gitu ya. Nah ini pertanyaan lagi kepada Pak Kaban, ya, mumpung waktunya masih ada, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan informasi yang akurat dari Pak Kaban. Dari Ibu Penny Lestari Hestining Tias SPD dari SD Negeri Tegal Besar 03 Jember. Pertanyaannya, bagaimana jika anak yang duduk di bangku kelas 6 SD belum bisa baca, banyak sekali ini, sedangkan anak tersebut harus ikut TKA. Aduh, problem ini. Apa yang harus guru lakukan untuk anak tersebut, Pak Kaban? Dan apakah anak yang tidak bisa baca tersebut bisa lulus sama seperti tahun lalu? Nah ini masalahnya banyak faktor nih Pak Kaban yang membuat anak tersebut tidak bisa baca. Yang pertama mungkin malas, yang kedua sulit belajar, yang ketiga faktor keluarga. Ini tentu tantangan dihadapi oleh kami nih para guru. Gimana jawabnya Pak? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam regulasi kita TK itu sifatnya tidak wajib dan tidak menentukan kelulusan. Jadi bagi murid yang siap saja yang akan mengikuti tes kemampuan akademik ini, karena nanti akan dimanfaatkan untuk seleksi ke jenjang yang lebih tinggi, SD ke SMP maupun SMP ke SMA. Jadi sekali lagi saya tekankan bagi yang siap saja murid yang ikut tes kemampuan akademik ini. Nah gitu ya Bapak Ibu jawabnya, jadi nggak wajib, hanya yang siap. Kalau misalnya tadi belum bisa baca berarti ya belum siap ya Pak Kaban, jadi bagi yang siap saja, jadi tidak wajib. Jadi Bapak Ibu jangan ngedrill anak-anak yang belum bisa baca itu dipaksa untuk ikut TKA ini. Jadi tadi Pak Kaban sudah menyampaikan ini bagi yang siap saja, dan ini nanti akan digunakan pada jalur prestasi dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMP MTS nanti. Ini ada lagi pertanyaan nih Pak Kaban dari Ibu Elda Eka Abaruza dari SMP Nahdlatul Wathon Batam. Pertanyaannya, apakah ada simulasi dulu sebelum melaksanakan TKA? Tadi kayaknya sudah dijelaskan ya, tapi silakan jawab lagi. Jadi untuk tahun ini kan untuk sekolah menengah atas ya, SMK atau sederajat. Ini tentunya ada simulasi yang bisa diikuti oleh para murid kita dalam waktu dekat tanggal 6 sampai 9 Oktober 2025. Dan terakhir gladi bersih nanti akan dilaksanakan 27 sampai 30 Oktober. Nah, tetapi untuk SD, SMP belum, tapi nanti ada hal yang sama. Ada simulasi dan juga gladi bersih ketika mendekati pelaksanaan TKA untuk tingkat SD maupun SMP. Dan fungsinya nanti dalam simulasi ini kita akan uji coba sistemnya mengenai server yang akan dipakai, kemudian aplikasi ujiannya, dan juga jaringan di sekolah ya tentunya harus dipastikan berjalan dengan baik. Yang berikutnya juga simulasi ini bisa melatih para murid kita supaya terbiasa dengan format soal. Jadi nanti ada pilihan ganda yang sederhana, ada yang kompleks, kemudian ada pilihan ganda tetapi lebih dari satu jawaban. Kemudian juga membiasakan proktor kita atau teknisi kita agar pelaksanaan TKA ini berjalan dengan lancar di hari pelaksanaan. Ya, terima kasih jawaban yang luar biasa dari Prof. Kaban ya. Bapak Ibu yang masih bergabung, terima kasih kepada 360-an Bapak Ibu yang masih bergabung, dan juga dari Bapak Ibu semua kepala UPT maupun tim dari UPT GTK PG maupun UPT PDM yang ada pertanyaan terkait dengan TKA, silakan menuliskan di chat ya. Dan ini kami akan jawab dan baca dan jawab. Nah, sebelum menjawab pertanyaan lanjutnya, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih dari saya tadi seperti saya sampaikan ya, Saspil dari Alfandi. Nasib lulusan PPG Prajab 2023 yang belum lolos ASN bagaimana Bu? Katanya lulusan PPG Prajab bisa jadi langsung ASN. Nah, bagi PPG Prajab yang sudah pernah ikut seleksi dan belum lulus karena tidak ada formasi,
yang ada di data Kemendikbudrismen yang mengikuti semua prosesnya hingga selesai itu nanti akan diikutkan dalam paruh waktu, ASN paruh waktu. Jadi istilah paruh waktu itu hanya 1 tahun ini saja. Tahun depan sesuai dengan kebutuhan akan menjadi penuh waktu. Jadi bukan berarti pekerjaannya separuh ya. Itu hanya istilah saja di tahun ini. Jadi nanti akan ada lanjutan ya bagi yang PPG calon guru tetapi sudah mengikuti semua proses yang diikuti selama ASN ini dan belum kebagian formasi. Jadi ikut, bukan tidak lulus ya, tidak mendapatkan formasi, maka akan ikut PPG paruh waktu. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, jumlahnya ada, nanti secara tepatnya di live Instagram berikutnya kita akan bahas terkait dengan PPG guru tertentu, batch terakhir maupun persiapan seleksi bagi PPG calon guru tahun ini. Tunggu saja tanggalnya, nanti kami akan informasikan. Itu ini nyelip-nyelip ada pertanyaan Prof. Yang paling menarik untuk semua adalah penempatan PPG calon guru yang memang saat ini formasinya dari daerah itu belum tersedia, tidak sesuai dengan ajuan dari GTK sehingga banyak PPG calon guru yang belum mendapatkan tempat. Ini yang selalu bertanya pada setiap live Instagram saya. Nanti kami akan carikan solusi ya untuk adik-adik semua lulusan PPG calon guru, karena memang bukan kita ya, bukan Kemendikbudrismen yang mengangkat adalah pemerintah daerah, sampai ada perubahan kebijakan yaitu restrukturisasi tata kelola guru. Jika itu muatan itu ada dalam Sisdiknas dapat terakomodir, maka insya Allah penataan itu bisa kita lakukan dari pusat. Mohon doanya ya adik-adik semuanya, semangat. Baik, saya akan lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya nih. Pak Kaban dari Pak Soeharto, UPTD SD Negeri 1 Turatea. Ternyata ditujukan ke saya nih. Apa korelasi hasil TKA terhadap pembelajaran? Nah ini seperti yang tadi sudah Pak Kaban sampaikan. Dan saya juga menggarisbawahi bahwa sebenarnya hasil ini punya kepentingan ganda. Untuk siswa itu untuk menunjukkan profil akademik yang terstandar dari tiap anak. Siswa bisa tahu sebenarnya bukan hanya sekedar hasil akhir, tapi ini menggambarkan proses. Bagaimana mereka tahu kekuatan dan kelemahan belajarnya, misalnya lemah di literasi, numerasi, tapi kuat desain misalnya gitu ya. Jadi ini akan menjadi bahan refleksi pribadi. Apakah strategi belajarnya sudah efektif atau perlu perbaikan? Jadi ini yang saya baca nih Prof, biasanya TKA kan hanya hasil akhir, tidak menggambarkan proses. Tapi sebenarnya ini menjadi potret proses yang dijalani untuk anak-anak itu. Sedangkan untuk guru, nah ini yang paling penting nih buat seluruh GTK seluruh Indonesia, hasil TKA ini bisa menjadi cermin kualitas pembelajaran. Tadi Pak Kapan sudah menyampaikan ya. Jadi hasilnya baik berarti mencerminkan selama ini M5 yang Bapak Ibu lakukan itu berhasil. Apakah capaian siswa di kelas konsisten dengan standar nasional? Dan jika nilai rapor tinggi tapi TKA rendah, ini jadi bahan refleksi ya Pak Kaban. Ini guru bisa melakukan evaluasi apakah soal di kelas terlalu mudah atau fokus pembelajarannya masih hafalan. Ini untuk refleksi para guru. TKA juga menyediakan umpan balik atau feedback untuk guru dalam merancang metode mengajar yang lebih mendorong pemahaman konseptual dan keterampilan berpikir kritis. Jadi bukan hanya sekedar untuk siswa, lalu dia bisa melanjutkan ke jalur prestasi, tapi bagi guru ini feedback yang luar biasa untuk bahan refleksi bagi guru. Sebenarnya tuh sudah berhasilkah saya mendampingi anak-anak, begitu ya? Betul. Nah, selain itu juga TKA ini juga bermanfaat untuk sekolah Bapak Ibu. Jadi khusus tadi Ibu yang bertanya, hasil TKA memetakan mutu antar sekolah. Bisa jadi dasar sekolah menyusun program remedial, pengayaan, atau penguatan kurikulum. Data TKA ini Bapak Ibu bisa dipakai sekolah untuk berdialog dengan orang tua tentang capaian akademik yang objektif, bukan hanya berdasarkan rapor internal. Nah, dalam jangka panjang, TKA akan membantu sekolah menjaga integritas penilaian agar nilai rapor selaras dengan kemampuan nyata. Begitu Bapak Ibu manfaatnya, bukan hanya buat siswa saja ya, guru punya manfaat lebih, apalagi sekolah. Gitu. Ya. Ini saya belajar dari Pak Kaban ya. Nah, ini ada pertanyaan buat Pak Kaban lagi nih dari Buang Sutomo SPD, Bapak Buang Sutomo SPD SD dari SD Negeri 1 Limbasari
yang ditujukan kepada Pak Kaban. Apakah pelaksanaan TKA online seperti ANBK? Bagaimana kalau seluruh siswa mengikuti? Bagaimana dengan ketersediaan sarana yang belum memadai? Ini pertanyaan bagus sekali nih. Iya. Dari tadi SD terus ya. Iya, ini yang paling bertanya banyak SD, padahal yang mau dilaksanakan bukan SD ya tahun ini ya. TKA ini memang ada beberapa moda yang dipakai, ada fully online, ada semi online. Ada semi online-nya juga. Ya, nah tentunya menyesuaikan kondisi sekolah dan semuanya berbasis komputer. Ya, jadi TKA ini berbasis komputer dan kami harus mengidentifikasi by name by address sekolah-sekolah mana saja yang nanti sudah mampu dan tidak mampu dalam infrastruktur. Kami Sudah akan ada datanya Pak Kaban? Kalau untuk SMA sudah, tapi kalau untuk SD, SMP belum. Dan nanti akan menyesuaikan sesi dari pelaksanaan TK itu. Jadi kalau semua murid ikut, berarti kan sesinya akan banyak. Oh gitu. Tapi kalau muridnya sedikit, sesinya akan sedikit. Jadi nanti akan menyesuaikan kondisi lapangan. Tetapi semua terakomodir. Mau jumlah siswanya sedikit, maupun jumlah siswanya banyak. Itu sesi-sesi itu nggak khawatir soalnya bocor Pak Kaban? Saya kira kita sudah mengantisipasi. Sudah ya? Ya, untuk paket soal ini dibuat banyak supaya nanti antar murid bersebelahan juga tidak sama soalnya, tetapi dalam standar yang sama. Ya, jadi paketnya dibanyakin supaya integritasnya tetap terjaga. Nah itu Bapak Ibu, jadi jangan khawatir dan jangan coba-coba cari bocoran itu. Kalau ada yang cari bocoran dijual di internet itu pasti palsu. Karena dijamin oleh Pak Kaban tidak akan bocor. Jadi kalau ada mengatasnamakan ini orang dalam punya bocoran itu aku yakin itu pasti palsu. Jadi Bapak Ibu pokoknya siapkan saja siswanya sebaik mungkin dan ayo coba TKA, itu yang paling penting. Jangan coba-coba cari-cari celah bimbel, yang mana bimbel itu menjanjikan udah tahu soalnya akan begini, itu pasti enggak ya. Pasti palsu ya. Iya, pasti palsu. Ya. Nah ini ada lagi nih pertanyaan nih Pak Kaban. Nah banyak sekali nih untuk Pak Kaban. Memang kayaknya itu mumpung ada Pak Kaban nih ya. Dari Ibu Anissa dari SMP Negeri 36 Kerinci. Pertanyaannya, apakah ada reward and punishment untuk sekolah terhadap hasil TKA-nya? Kemudian apakah maksudnya reward itu hadiah atau hukuman jika hasilnya jelek gitu ya? Apakah siswa yang berstatus WNA dapat juga mengikuti TKA? Ya. Pertama, bahwa TKA ini tidak ada sanksi ya, secara formal gitu, yang diberikan kepada sekolah. Karena tadi TKA ini tidak menentukan kelulusan, dan kelulusannya ini tetap menjadi hak dari sekolah. Jadi TKA ini hanya melengkapi nilai murid di setiap sekolah. Jadi karena saya kira sekolah yang lebih tahu kapasitas dan karakter dari setiap murid. Kemudian siswa WNA yang teridentifikasi punya NISN itu bisa mengikuti TK. Tapi mohon maaf ya, tidak diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bahasa mereka ya. Bahasa mereka tetap pada bahasa kita. Sesuai dengan soal-soal yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Itu Bapak Ibu, jadi yang TKA untuk WNA itu bisa asal dia punya nomor induk ya. Nomor induk dan pastinya dalam bahasa Indonesia gitu. Ada pertanyaan nih buat saya nih Pak Kaban dari Ibu Reski Gustria Putri SD Negeri 03 Bintan Timur. Izin bertanya Bu Dirjen, apakah hasil TKA siswa rendah? Apakah berarti itu menandakan bahwa guru diragukan kompetensinya dan guru harus ikut uji kompetensi guru? Jadi TKA ini Bu Reski dan Bapak Ibu semua dirancang untuk pemberdayaan guru secara maksimal, bukan untuk menghukum guru. Kalau siswa nilainya rendah, guru ya tidak langsung dianggap gagal, karena kan tadi berapa mata pelajaran tadi ya. Nah, melainkan dengan hasil yang rendah itu membuat kita berefleksi, mendorong untuk memperbaiki strategi pembelajaran yang diimplementasikan sesuai dengan dukungan pemerintah. Jadi nanti kita akan mendukung melalui UPT-UPT kita di seluruh Indonesia. Dengan hasil itu kita akan mengintervensi
kemampuannya. Jadi bukan berarti dianggap gagal gitu Bu Reski. Semangat saja untuk terus mengupgrade diri dan mengikuti berbagai pelatihan yang sudah disediakan oleh Ditjen GTKPG seperti pembelajaran mendalam dan pelatihan-pelatihan lain agar bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas dan semakin baik untuk siswa-siswa kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk dari Bu Reni dari SMA Negeri Umbul Sari. Pertanyaan untuk Pak Kaban, pentingnya TKA untuk jenjang SMA SMK itu apa dan apakah perbedaannya? Jika SMA untuk menuju ke perguruan tinggi bagi yang melanjutkan, apabila siswa-siswi tidak melanjutkan perguruan tinggi, itu fungsi TKA itu apa? Kemudian yang kedua, apakah siswa tersebut mengambil jurusan mapel pilihan yang tidak sesuai dengan jurusan yang mereka ampuh, apakah bisa? Pertanyaan bagus sekali nih. Ya. Ya. Oke, jadi kalau untuk murid SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tentunya TKA ini masih bermanfaat ya. Karena bisa memberi sertifikat capaian akademik yang terstandar seperti yang jadi saya sampaikan yang tadi. setiap peserta dapat sertifikat ya? Dapat. Namanya sertifikat hasil TKA, SHTKA. Jadi tetap masih bermanfaat untuk murid. Mungkin nanti ada seleksi beasiswa yang memanfaatkan hasil TKA atau ketika anak SMK mau bekerja di dunia usaha, dunia industri juga mungkin mempersyaratkan itu. Kemudian selain itu ya Kemendikdasmen ini membuka peluang juga untuk kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri atau instansi lain yang hendak menggunakan TKA sebagai bahan pertimbangan. Lalu tadi yang terkait dengan peminatan prodi, makanya dalam pemilihan 2 mapel ini harus membaca regulasi kita ya Kepmen 102 tahun 2025, mapel-mapel pilihan apa saja yang sesuai dengan peminatan para murid ke perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi kalau ditanya boleh pilih mana saja ya boleh. Tetapi untuk kebermanfaatan tentunya harus sesuai dengan peminatan program studi yang akan diikuti oleh murid di perguruan tinggi. Ya, terima kasih penjelasannya luar biasa. Jadi kalau mendengar penjelasan Pak Kaban tadi, meskipun dia tidak merencanakan untuk melanjutkan perguruan tinggi, rasa-rasanya dengan berbagai manfaat yang didapatkan oleh siswa itu penting buat guru, kepala sekolah untuk mensosialisasikan TKA ini pada siswanya. Karena toh pertama tidak berbayar, kedua bisa tahu kemampuan belajar sampai sejauh ini itu seperti apa sih, dan yang ketiga siapa tahu kelak akan bermanfaat ya ketika di dunia kerja, dunia industri maupun untuk hal lain, sertifikat TKA yang diperoleh itu akan memberikan manfaat. Jadi kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, berikan sosialisasi, tidak hanya sekedar ini akan bermanfaat untuk melanjutkan ke jenjang prestasi saja, tetapi ternyata manfaat TKA itu banyak sekali di luar mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu yang perlu Bapak Ibu sampaikan ya pada anak-anak kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Kaban dari Ibu Sri Prima Setiawan, JS, SMA Negeri 2 Purworejo. Yang pertanyaannya untuk Pak Kaban, saya ingin bertanya Prof, apa yang harus dilakukan satuan pendidikan ketika ternyata hasil TKA berbanding terbalik dengan rapor yang tadi saya sampaikan? Ya. Apa yang harus dilakukan nih? Oke, hasil TKA berbanding terbalik dengan rapor gitu. Ya. Saya kira itu jangan dianggap sebagai aib ya, tetapi alarm atau warning system bagi guru maupun sekolah di dalam mengevaluasi standar penilaian, kualitas pembelajaran maupun transparansi akademik. Dan saya kira, saya hakul yakin setelah TKA ini diluncurkan dan diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada, nanti pemberian nilai raportnya saya kira agak hati-hati ya ke depan. Tidak mungkin tidak seperti sekarang. Ya, berarti karena ada indikator lain. Betul. Ya. Ya, jadi TKA ini akan menjadi alarm juga untuk pemberian nilai rapor ke depan. Ya, pertanyaan yang baik buat Ibu tadi ya terkait dengan kalau hasilnya berbanding terbalik, ternyata ini menjadikan alarm bahwa ternyata
kita harus lebih berhati-hati atau benar-benar memberikan nilai, memotret kompetensi itu senyatanya ya, jangan ngarang lah ya gitu. Jadi karena ternyata ada indikator lain ya untuk melihat peta kompetensi anak-anak kita. Dan ini TKA ini benar-benar dapat memetakan bagaimana menggambarkan standar penilaian yang benar, bagaimana kualitas pembelajaran yang dilakukan, serta bagaimana transparansi akademik itu terjadi. Nah selanjutnya ada pertanyaan juga dari Pak Abdul Manan dari SMP Negeri 3 Lambitu Kabupaten Bima. Yang pertanyaan ditujukan kepada Pak Kaban ya. Assalamualaikum Prof, apakah tes kemampuan akademik ini sebagai ganti ujian nasional siswa dan wajib dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan? Mungkin tadi terlewat, mungkin bisa dijawab kembali Pak Kaban, silahkan. Sekali lagi saya sampaikan TKA ini bukan pengganti ujian nasional ya, dan sifatnya tidak wajib untuk semua murid. Namun sangat dianjurkan ikut karena nanti akan mendapatkan manfaat dari keikutsertaan para murid di tes kemampuan akademik. Salah satu tadi contohnya TKA ini hasilnya bisa digunakan untuk jalur prestasi ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan di samping itu juga hasil TKA ini bisa menjadi data pembanding yang sangat objektif antar sekolah dan nanti bisa digunakan berbagai hal untuk kepentingan tentunya para murid dalam hal ke jenjang yang lebih tinggi maupun program-program yang lain dari pemerintah. Ya, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih Pak Kaban, ini ada pertanyaan di sini yang terbaca oleh saya dari Gita Bahtiar. Apakah ini dari Bapak ya, Ibu Gita Bahtiar. Apakah TKA itu nanti saat mengikuti SNBP tidak lolos, apakah skor TKA bisa dipakai untuk SNBT atau tetap ada UTBK? Pertanyaan ini jawabnya seperti apa nih? Ya, sementara ini MRPTNI hanya menyampaikan bahwa dalam ketentuan umum untuk seleksi nasional berbasis prestasi, para murid harus mempunyai nilai TKA. Itu ya jawabannya ya Bu Gita. Pertanyaan Ibu sudah saya baca dan langsung dijawab oleh Pak Kaban. Masih ada satu pertanyaan terakhir sebelumnya. Ini ada pertanyaan nih, kapan sih PPG Cagur dibuka? Kita akan buka pendaftaran pesertanya tahun ini, tapi pembelajarannya tahun depan. Nah nanti kita akan berapa total kuota, itu kita masih menghitung untuk penyerapan yang sekarang masih tersisa sekitar 40.000, yang belum terserap untuk sekolah rakyat, yang belum terserap untuk P3K maupun paruh waktu, itu nanti sisanya sekitar 40.000, itu akan kita hitung dulu, baru nanti sisanya berapa kuota yang dibutuhkan untuk mengganti atau untuk memenuhi kebutuhan guru tahun yang akan datang sesuai dengan kelulusan. Kalau ini sekarang daftar berarti belajar setahun, berarti akan digunakan pada saat 2027. Ini kami sedang hitung, tapi nanti kami akan sampaikan kapan pendaftaran untuk PPG calon guru itu ada, tapi yang pasti tahun ini, tapi belajarnya mulai tahun depan. Tepatnya nanti kami akan informasikan dan kita akan adakan live Instagram ya bersama Pak Direktur Ferry. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Kaban, yaitu dari Ibu Ucu Martini dari SDIT Al-Fatih Cigombong, ditujukan kepada Pak Kaban. Kalau di jenjang SMA hasil TKA itu untuk ke jenjang kuliah, lalu untuk anak SD untuk apa? Bukankah penerimaan siswa jenjang SMP mayoritas melalui zonasi? Nah, ini, tadi kayaknya sudah kita jawab ya. Iya. Tapi perlu ditegaskan kembali Pak Kaban, silahkan. Dalam regulasi SPMB nanti yang baru, tentunya akan mencantumkan nilai TKA untuk jalur prestasi, baik dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA. Dan saya sampaikan bahwa SPMB itu berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta. Jadi nanti pada saat ada regulasi terbaru terkait dengan SPMB dan mencantumkan nilai TKA sebagai syarat, saya kira itu fungsinya. Ya, baik dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA. Jadi bukan hanya jalur zonasi, tetapi ada jalur prestasi. Oh, jadi ini untuk jalur prestasi ya. Jadi jalur prestasi itu bisa di luar zona? Bisa di luar zona.
Ya, misalnya dia untuk masuk itu dia karena mungkin sekolah itu dia dipinginin ya karena dia punya ekskul yang bagus, si orang tua kepengen tapi dia di luar zona dia bisa pakai yang TKA dan tadi. sekarang jalurnya domisili ya. Nah gitu. Nanti mungkin ada peraturan baru terkait dengan SPMB ini. Ditunggu saja. Ya nanti tunggu saja ya. Yang pasti ada manfaat yang seperti yang tadi saya sampaikan ya untuk TKA ini untuk mereka yang SD maupun SMP. Dan nanti manfaat itu akan tertuang dalam aturan yang baru tentang penerimaan murid baru yang akan disampaikan di tahun yang akan datang. Karena PMB-nya masih tahun depan ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi ya obrolan saya dengan Pak Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Semua yang disampaikan itu adalah informasi yang sangat penting yang selama ini kita tunggu-tunggu. Dan saya sendiri juga sangat butuh informasi dari Pak Kepala tadi terkait dengan apa sih TKA dan saya sedikit tercerahkan terkait dengan sebenarnya seberapa sih manfaat TKA itu bukan hanya untuk siswa ke jalur prestasi tapi untuk sekolah maupun untuk para guru. Jadi Bapak Ibu guru yang masih bergabung, terima kasih yang masih membersamai saya bersama Pak Kaban untuk live IG sore hari ini dan saya berharap Bapak Ibu semua dapat memetik nilai penting ya terkait dengan topik yang kita bahas hari ini. Dan tidak terasa sudah hampir 1 jam ya kita diskusi. Masih banyak pertanyaan di sini yang belum terjawab, khususnya pertanyaan di luar topik kita. Tapi kami sudah mengkurasi ya, tim kami sudah mengkurasi kira-kira topik apa sih yang menjadi minat paling besar dari Bapak Ibu semua. Kalau saya kelompokkan ya antara lain PPG calon guru dan pembayaran tunjangan yang belum beres sampai saat ini, khususnya yang carry over sebelum tunjangan langsung, pembayaran langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Dan kita sudah sampai di penghujung live Instagram sore hari ini. Dan nanti kami akan umumkan ya di akhirnya siapa 3 yang akan beruntung mendapatkan cendera mata dari saya. Sebelum kita berpisah, saya masih berterima kasih kepada semua yang setia menemani saya hingga sore hari ini. Dan ada pesan dari Pak Kaban untuk para Bapak Ibu guru, kami persilahkan. Ya, saya menekankan dan berpesan, karena ini audiennya adalah guru ya, kepada Bapak Ibu guru, bahwa TKA ini merupakan alat ukur capaian akademik yang terstandar secara nasional untuk murid ya, untuk murid. Jadi hasil TKA ini tentunya bisa menjadi modal yang sangat penting bagi masa depan murid karena digunakan untuk berbagai hal, terutama di dalam seleksi jalur prestasi baik di tingkat SMP, ya tingkat SMA maupun SMK, maupun nanti sebagai pertimbangan di dalam jalur prestasi masuk perguruan tinggi. Jadi TKA ini bisa membuka peluang bagi murid untuk melangkah lebih jauh melalui capaian akademik yang terukur dan juga kredibel. Ayo ikut TKA bagi seluruh murid yang ada di Indonesia. Iya, terima kasih Prof. Kaban, pesan penting buat semua guru. Saya juga ada pesan nih untuk mau kalah dengan Prof. Tony ya. Sebelum saya sampaikan pesan, saya baca pertanyaan satu lagi yang terselip tapi sebenarnya sudah dijawab ya. Nanti Ibu Mutmainah IIN 03 silahkan nanti kalau sudah ini diupload, Bapak Ibu bisa baca kembali pertanyaannya apakah ada kisi-kisi materi TKA Prof, itu pertanyaan untuk Prof. Tony, tapi tadi beliau sudah menjawab ya. Karena waktu kita tinggal sedikit, nanti silahkan kalau sudah di-upload, Ibu Mutmainah bisa mengulang kembali di mana pertanyaan itu sudah terjawab di atas. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk pesan penguatan dari Prof. Tony juga terkait tadi ya kepada Bapak Ibu guru dan tendik di seluruh Indonesia. Saya juga menegaskan sekali lagi ya Bapak Ibu guru bahwa keberhasilan implementasi TKA ini bergantung atau sangat ditentukan oleh peran aktif Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia. Karena disitulah tulang punggung proses pembelajaran terjadi di sekolah itu ada pada Bapak Ibu guru. Ujung tombaknya itu Bapak Ibu guru. Mau baik buruknya hasil TKA itu sangat tergantung bagaimana Bapak Ibu guru memahami dengan baik dan mengambil peran penting dalam pelaksanaan TKA ini.
Sekali lagi, guru adalah garda terdepan yang dapat membina, membimbing, menciptakan proses pembelajaran yang bermutu. Jangan membawa budaya misalnya ayo siap-siap, cari bocoran, ikut bimbel-bimbel hanya untuk mendapatkan hasil akhir. Karena TKA ini sebenarnya adalah gambaran dari semua proses yang Bapak Ibu jalankan selama proses pembelajaran terjadi. Guru bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga memampukan murid untuk siap menghadapi tantangan akademik dan percaya diri dan berintegritas. Mari kita jadikan TKA sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang adil, berkualitas, dan berorientasi pada masa depan. Bersama guru dan tenaga kependidikan, kita wujudkan generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga siap berkontribusi nyata bagi bangsa. Nah, terima kasih ya Prof. Tony sudah meluangkan waktu 1 jam bersama saya di sini. Semoga apa yang tadi kita diskusikan 1 jam ini bermanfaat bagi sahabat GTKPG di seluruh Indonesia. Sebelum saya umumkan 3 nama, boleh kita berterima kasih kepada semua tim yang sekarang bergabung. Lambaikan tangan Bapak Ibu semua, baik dari tim BSKAP, dari tim Live IG, lambaikan tangan semuanya. Terima kasih semua yang sudah membantu sehingga acara live Instagram sore hari ini berjalan dengan lancar 1 jam penuh tanpa gangguan. Dan tibalah saatnya saya mengumumkan 3 hadiah lawang berupa kaos dan mug ngopi bareng Bu Nunuk seperti yang saya pakai, yang dipakai Prof. Tony, maupun mug yang sekarang saya pakai untuk minum kopi ini. Boleh diminum supaya Bapak Ibu kepingin. Dan besok mengikuti live IG ini mulai buka hingga tutup. Iya, pertama Ibu kepada Ibu Reski Gustria Putri SPD SD Negeri 003 Bintan Timur. Terima kasih Ibu dengan pertanyaan yang bagus dan memotivasi kita semua. Dan juga kepada Ibu Reni EKP dari SMA Negeri Umbul Sari. Nanti akan kami kirimkan hadiahnya, dan juga kepada Bapak Soeharto dari UPT SD Negeri Turatea. Selamat saya ucapkan kepada para Bapak Ibu yang beruntung mendapatkan hadiah lawang. Pastikan akun Instagram Bapak Ibu tidak dikunci ya, agar tim kami bisa segera menghubungi melalui DM Instagram Ibu dan Bapak. Ya, jadi kami DM ya. Nanti Bapak Ibu akan diminta alamat di mana cenderamata atau hadiah lawang kami kirimkan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini masih 320 lebih yang bergabung membersamai live Instagram kali ini di sesi IG Live Ngopi bareng Bu Nunuk kali ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Tony ada pantun? Ada. Ada dong pastinya. Jalan-jalan ke Cikini. Jangan lupa beli roti. Cakep. Mari sukseskan TKA ini Cakep. untuk pendidikan yang berarti. Yeay. Luar biasa nih jalan-jalan ke Cikini. Saya nggak mau kalah nih. Meskipun ini senja di Jakarta tidak ada mentari, tapi saya akan mentari senja cerah berseri. Cakep. Tiada mendung yang menyelimuti. Cakep. Guru dan murid terus bersinergi. Cakep. Sukseskan TKA demi mutu pendidikan negeri ini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Kaban. Sampai jumpa Ibu dalam sesi IG Live Ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.